Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia taufik hidayah serta nikmat lainnya. Selawat serta salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah Subhanahu. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana proses atau bagaimana terlahir Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin yang berada di dulunya dusun Selong Beranak, Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi dusun Selong Beranak, Desa Selong Beranak, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Jadi awal berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin ini adalah pada tahun 4 Februari 1996. Saya kebetulan selaku pimpinan yang didukung penuh oleh orang tua, yaitu Tuan Guru Ahmad Saleh Salim Hamdani dan keluarga lainnya, membangun suatu yayasan pondok pesantren ini yang kami namakan sebagai Ponpes Nurul Mujahidin Selong Beranak. Di awal berdirinya yayasan ini atau pondok pesantren ini pertama itu adalah pada tahun 1 Juli 1977, yang pada waktu itu berdirilah yang pertama setelah lahir akte yayasan pada waktu itu. Maka kami mendirikan TKQ, TPQ, dan Diniyah. Selain daripada itu juga ada majelis taklimnya. Setelah berjalannya waktu hingga pada tahun itu, pada tahun 2000, kami mendirikan Madrasah Sanawiyah Nurul Mujahidin, yang kemudian diikuti pada tahun 2004 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mujahidin, yang sebelumnya juga kami mendirikan RA Nurul Mujahidin pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2008 kami mendirikan Madrasah Aliyah Nurul Mujahidin. Alhamdulillah seiring berkembangannya waktu sampai saat ini kami punya lembaga dari RA, MI, MTSMA Nurul Mujahidin yang secara akademis dari historis berdirinya itu karena pada waktu itu kami baru pulang nyantri, yang alhamdulillah saya pribadi selaku penggagas utama berdirinya pondok pesantren ini pada tahun 7 Juli 1987 saya pergi nyantri ke Pancor, Lombok Timur. Di sana saya menimba ilmu. Setelah tamat dari sini, dari SDN 1 Selong Beranak, kemudian melanjutkan ke MTS Muallimin. Saya tamat SD pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Muallimin NW Pancor di Lombok Timur, yang pada tahun itu tamat pada tahun 1990-an. Yang setelah itu saya lanjutkan ke MA Mualliminnya. Selanjutnya setelah saya tamat MA Muallim pada tahun 93,
pendiri atau pembina melanjutkan kuliah ke Ma'had Darul Quran wal Hadis NW Pancor, yang pada waktu itu saya ngerangkap juga kuliah di salah satu universitas YIH Pancor, yaitu saya ngambil bidang syariah, jurusannya pada waktu jinayah, tapi karena sesuatu dan lain hal pada waktu itu 4 Februari 96, karena ada sesuatu yang tidak bisa saya kemukakan bagaimana waktu itu, sehingga terputuslah saya sampai semester 5 pada waktu itu. Selain saya masuk di Ma'had Darul Quran wal Hadis, yang kita kaji di sana adalah kitab-kitab dasar dan kitab kuning. Kemudian saya berbekali dengan profesi juga pada waktu secara jurusan jinayah perdata. Maka saya pulang pada itu 4 Februari 96, saya pulang. Kemudian saya bangun komunikasi pada waktu itu, sehingga alhamdulillah masyarakat kami pada waktu itu secara pendidikan tidak hanya bisa dihitung jari di dusun kami dan dusun tetangga pada waktu itu, di dusun Selong Blanak, yang kemudian dengan tokoh-tokoh kami berkomunikasi untuk membangun suatu desa. Artinya kami akan pisah dengan desa Mangkung pada waktu itu, sehingga dengan sesepuh-sesepuh yang ada, tokoh-tokoh yang ada, pendiri mencoba berkomunikasi, membangun, memisahkan diri dari Mangkung, sehingga terlahirlah namanya desa yang disebut dengan Desa Selong Blanak, yang definitifnya tahun 1998. Alhamdulillah dari sananya, dari semua stakeholder, dari semua sepuh masyarakat, terutama ayahanda saya, ayahanda pendiri sendiri, namanya Tuan Guru Saleh Saleh Hamdani, mendukung penuh, termasuk bersama saudara-saudaranya, bersama tokoh yang ada di dua desa pada waktu itu, Desa Selong Blanak dan Mekarsari, membangun terus berinovasi, membangun yayasan, membangun pondok, sehingga alhamdulillah pada waktu tahun 2002, 2003 santri yang mondok pada waktu itu hampir 70-an, sehingga kami tidak ada tempat. Kemudian anak-anak diniyah pada waktu itu kami dari paginya sampai malamnya, yang kayak estafet, ada yang disebut dengan TKQ. TKQ itu mereka belajar dari jam setengah 7 sampai jam setengah 10. Kemudian kami lanjutkan dengan TPQ-nya. TPQ-nya itu setelah anak-anak Uni SD belum terlahir, yang namanya MI belum ada lagi. Seperti yang saya sudah keraskan di awal, bahwa pada waktu itu tidak ada yang boleh dikatakan tidak ada sarjana pada waktu itu. Orang tamat di dusun kami, di dua desa ini bisa dihitung jari yang tamat sanawiyah, aliyah atau SMP atau sederajat. Maka dari itu oleh masyarakat dimotivasilah kami untuk membangun suatu badan pendidikan, yang yayasan ini bergerak atau mempunyai moto, yaitu dakwah pendidikan, dakwah sosial. Maka dari itulah kami bangun secara formil pada tahun 1 Juli 2000, tahun 2000 itu, 1 Juli tahun 2000 itu berdirilah Sanawiyah. Kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Jadi singkat cerita, jadi pendiri, terus pendiri terus berinovasi karena sangat sadar bahwa letak dari pondok pesantren, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin yang ada di Dusun Selong Blanak, Desa Selong Blanak saat ini dikelilingi oleh beberapa villa dan hotel
Maka dari itu multo atau misi dari yayasan itu sendiri adalah menjadikan manusia muttaqi. Selain itu juga adalah menjadikan eh, mewujudkan sumber daya manusia yang beramaliyah dan bersaing global. Kemudian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin mengambil suatu aliran atau afiliasi ormas keagamaan Asy'ariyah ala mazhabi Imam Syafi'i. Jadi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Setelah itu Pondok Pesantren Nurul Mujahidin pada saat ini, karena kami sangat sadar benar, kami membangun terus berinovasi untuk membangun kerjasama sesuai dengan misi di awal kami, atau meningkatkan sumber daya manusia yang berilmu dan beramaliyah. Maka pada tahun 2021 kami membangun kerjasama, karena kami sadar juga di Yayasan Pondok Pesantren dengan SDM yang kurang memadai, kami tidak bisa membangun fakultas, maka kerjasamalah kami dengan BIPAR Institute yang ada di Lombok Tengah juga. Sehingga anak-anak kami pada saat ini, selain mereka kami bekali dengan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum juga, kami juga membekali mereka dengan keterampilan, sehingga anak-anak yang lulus dari tahun 2021 itu, kami kumpulkan kepada wali murid, wali santri pada waktu itu untuk memberikan anaknya 1 tahun lagi untuk kami bentuk skillnya ini, karena kami sadar benar bahwa kami dikelilingi oleh restoran, oleh villa, hotel di tempat kami, maka kami membentuk skill mereka untuk mereka setahun ke depan mereka mampu mengambil bagian, karena bagaimanapun Desa Selombanak adalah salah satu penopang KIK yang ada di Mandalika. Maka dari itu harus kami bekali mereka ilmu pengetahuan, selain ilmu pengetahuan tentang agama, tentang akhlakul karimah, maka harus juga pengembangan ekonomi ke depan. Dan alhamdulillah anak-anak kami yang sudah alumnus di Aliyah, sekalipun mereka keluar outputnya dari madrasah Aliyah, tapi 75% penggerak pariwisata yang ada di Dusun Selongblanak, di Desa Selongblanak dan Mekarsari adalah, itu bisa kami pastikan 75% adalah alumnus dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin yang berkiprah di berbagai macam bentuk, baik itu traveling, snorkeling, kemudian ada ngajar untuk shopping, itu yang banyak yang jadi guide, dan tetap mereka mengutamakan ketakwaan, menjaga akhlak mereka, di sambil itu juga untuk meningkatkan ekonomi. Selain itu juga di Pondok Pesantren Nurul Mujahidin kami membangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder yang ada, baik di desa maupun pengusaha-pengusaha atau PT-PT yang ada di seputaran Selongblanak, untuk terus berinovasi bagaimana kami ke depan. Sehingga alhamdulillah setelah kerjasama dengan BIPAR Institute, anak kami kurang lebih ada 13-an orang sudah kerja di berbagai macam hotel maupun villa. Itu yang kami syukuri saat ini, dan kami akan terus berupaya, kalaupun kita berfundamental agama, tapi kita harus bersaing global. Karena bagaimanapun hidup ke depan, bagaimanapun Selongblanak adalah tujuan internasional, wisata internasional. Maka daripada itu, kami selaku pendiri dan sebagai
penanggung jawab dari Yayasan Kopehnul Mujahidin ini akan terus berupaya untuk meningkatkan sumber manusia yang ada. Saya teringat pada tahun 2007 itu saya menyelesaikan studi S1 saya di UMM, Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya menyusun satu skripsi yang judulnya Analisis Peran Pondok Pesantren sebagai Sarana Pendidikan Formil dan Non-Formil untuk meningkatkan SDM di Desa Selong Blanak, Kecamatan Perawe, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi itulah yang alhamdulillah pada waktu itu saya mengusulkan 3, yaitu gerahan, kemudian ada budidaya tembakau, tapi yang diasisikan adalah analisa peran pondok pesantren. Dan itulah makanya sampai saat ini kami sedang membangun peningkatan ekonomi umat, yang alhamdulillah kami saat ini juga membangun satu restoran yang disebut dengan Abyar Resto, karena kebutuhan di tempat kami kurang lebih madrasah atau yayasan posisi saat ini kami berada di kurang lebih radius 400 meter dari pinggir pantai daerah senter tujuan wisata yang ada di Selong Blanak. Maka dari itu, apa yang jadi kebutuhan, selalu kami terus berinovasi untuk bisa lebih baik. Selain daripada itu, kami dari Yayasan Pondok Pesantren terus membangun komunikasi kerjasama dengan desa, dengan stakeholder yang ada di desa Selong Blanak. Selain itu juga kurikulum yang kami pakai di Yayasan Pondok Pesantren adalah, karena ini adalah Yayasan Pondok Pesantren, maka jelas kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang dianut atau dipakai oleh Kementerian Agama kabupaten dari pusat. Selain itu juga kita anak-anak kita ajari kitab-kitab dasar. Selain itu juga majelis taklim. Tidak kalah pentingnya bahwa kami di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin akan memberikan santunan bagi anak yatim piatu yang mereka sama sekali tidak bayar, bahkan kita kasih belanja dan pakaian. Salah satu bentuk dari tanggung jawab kami sebagai warga negara. Kemudian pembinaan di bidang sosial. Di bidang sosial, alhamdulillah setiap hari korbannya kami berikan santunan berupa korban yang sebagai sumbernya yang saya sebutkan tadi, kami adalah bagian dari masyarakat yang tinggal di Selong Blanak. Maka dari hotel, villa yang ada di Selong Blanak juga ada sebagian, tidak semuanya, jadi donatur. Itulah jadi kekuatan kami untuk memberikan motivasi atau memberikan suatu sapaan walaupun sekecil apapun. Selain daripada itu, yayasan ini punya juga yang disebut dengan asuhan keluarga. Makanya kami mengatakan tadi program dakwah sosial dan pendidikan di sini itu kami benar-benar nanti anak yang keluar dari Nurul Mujahidin betul-betul mereka mampu bersaing dengan masyarakat internasional, tentunya dengan bahasa internasional sendiri. Dan alhamdulillah kami sudah buktikan itu. Ada 13-an anak siswa kami sudah ada berbagai macam tempat, sudah kerja di villa, di hotel. Selain itu juga mereka adalah penggerak pariwisata yang ada di Dusun Selong. 75% adalah alumnus kami yang sudah menamatkan diri di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Selong Blanak. Kemudian selanjutnya kami sedang berinovasi saat ini pembinaan terhadap, karena kami tahu benar, kami sadar benar bahwa wali santri memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena ekonomi boleh dikatakan
yang ada di Desa Selombanak dan Desa Mekarsari ini sebagai sumber siswa sebuah santri kami, itu rata-rata mereka, status ekonominya boleh dikatakan menengah ke bawah. Artinya bahwa wali-wali santri kami, banyak yang buruh tani, penelayan, dan tani. Kalaupun ada yang lain dengan profesi yang lain. Tapi alhamdulillah terlahirnya Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin, anak-anak kami yang sudah alumnus, dengan kami bekali dengan bahasa Inggris di sini, mereka mampu terampil sebagai bagian dari penggerak pariwisata yang ada di Sorong Banak, baik itu sebagai traveling atau guide dan lain sebagainya. Mungkin itu sekilas info tentang profil Yayasan Ponpes Nurul Mujahidin yang ada di Dusun Selong Banak, Desa Selong Banak, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.